Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa bisa berjumpa dengan saya Sandy Manopa di Kabar Parlemen Kudus. Kabar Parlemen Kudus bisa Anda saksikan di Simpang 5 TV melalui siaran TV digital dan Anda juga bisa mengaksesnya lewat JPM Stream. Bisa Anda download aplikasinya langsung di Google Play Store melalui HP Android Anda. Kesehatan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, kesehatan menjadi salah satu prioritas di dalam program kerja pemerintah. Demi terjaminnya hak-hak kesehatan masyarakat, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar pada setiap tahunnya. Terpenuhinya hak-hak kesehatan masyarakat ini tidak bisa dilepaskan dengan sarana dan prasarana yang baik. Tentunya yang berkaitan dengan infrastruktur kesehatan dan alat kesehatan yang memadai. Demikian juga dengan pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam bidang kesehatan. Nah, dalam kesempatan kali ini telah hadir dua narasumber yang akan mengupas tuntas tentang bidang kesehatan di Kabupaten Kudus. Narasumber yang pertama ini adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Haji Muhasiron. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Mas. Ya. Alhamdulillah. Dan berikutnya telah hadir di studio Bapak Haji Ali Ihsan. Beliau ini adalah Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus. Apa kabar Pak Haji Ali Ihsan? Baik Mas Edi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah ya. Dan langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini saya tujukan langsung ke beliau Bapak Haji Muhasiron. Pak, terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Kudus, bagaimana Anda melihat kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Kudus pada tahun-tahun ini, Pak? Terima kasih Mas. Jadi Kudus kemarin ini mengalami degradasi kesehatan terutama kaitannya dengan COVID yang luar biasa. Tidak hanya menjadi perhatian regional tetapi juga menjadi perhatian nasional bahkan internasional, dan alhamdulillah Kudus bisa melewati krisis kesehatan karena Kudus menjadi zona yang paling gelap di antara daerah yang ada di Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya. Tentunya ini harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Tidak hanya persoalan COVID tetapi juga kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Kudus memang infrastruktur kesehatan cukup memadai, mulai dari 19 puskesmas dan beberapa rumah sakit besar yang ada di Kabupaten Kudus, mulai dari RSUD ini tipe C. Sedangkan untuk Martirahayu ini juga tipe B ya, itu. Begitu juga ditunjang oleh rumah sakit yang lain seperti RSI, Kumalasiwi, dan ada yang lain dan banyak di Kabupaten Kudus. Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kudus. Cuma belum ada keberpihakan tentang anggaran yang ada di Kabupaten Kudus. Ya, selama ini kenapa saya menganggap ini keberpihakan anggaran di Kabupaten Kudus? Selama ini banyak SDM di puskesmas, di beberapa puskesmas itu memang belum mencukupi. Karena setiap kali kami menganggarkan di setiap APBD, baik itu murni maupun perubahan, terutama penyediaan alat kesehatan, baik di RSUD maupun di puskesmas, ini belum optimal pemanfaatannya. Tidak optimalnya pemanfaatannya ini dikarenakan satu di antara SDM-nya kurang. Itu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan sarana dan prasaranya, termasuk kebutuhan listrik di masing-masing puskesmas, sehingga mengakibatkan alat kesehatan ini tidak berfungsi. Kurang maksimal. Dan ini yang menjadi keprihatinan kami, sehingga pemerintah Kabupaten Kudus seharusnya dalam rekrutmen ASN ini diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, termasuk PPPK juga lebih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Juga pemerintah mendorong untuk memfasilitasi pendidikan tenaga kesehatan, sehingga
apa yang selama ini kita anggarkan untuk peralatan kesehatan ini bisa berjalan sesuai dengan SDM yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini setiap tahunnya itu ada alokasi untuk kesehatan dari dana cukai kan sekitar 40%. Artinya 40% dari dana cukai ini luar biasa. Ya. Dan ini tentunya harus dimanfaatkan secara maksimal. Ternyata dari tahun ke tahun ini dana ini silpanya tinggi. Di tahun ini aja sekitar 117 miliar yang tidak terserap, dan ini menjadi keprihatinan teman-teman anggota dewan. Kenapa ada anggaran yang sebesar ini peruntukannya untuk kesehatan masyarakat ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan 50% dari alokasi peruntukan untuk cukai ini juga untuk kesejahteraan masyarakat. Di antaranya juga tentang jaminan kesehatan, JKN dan sebagainya. Ini yang harus perlu ada sinergi dari semua OPD terkait dengan tingkat keterserapan dana cukai, terutama di bidang kesehatan. Barangkali itu ada dua hal yang berkaitan. Jadi ini kan terkait dengan hak-hak masyarakat di bidang kesehatan ya Pak ya. Nah, upaya yang dilakukan dari pihak pemerintah Kabupaten Kudus ataupun dari pihak DPRD Kabupaten Kudus sendiri untuk memaksimalkan itu gimana Pak? Untuk memenuhi hak-hak masyarakat terkait dengan bidang kesehatan. Karena tadi kan ada berapa ratus miliar, 170 atau berapa tadi yang belum terserap secara maksimal gitu ya Pak ya. Upayanya gimana bisa? Jadi ada dua hal yang seperti yang saya sampaikan tadi, memang di tenaga kesehatan di semua puskesmas, karena puskesmas ini kan menjadi ujung tombak kesehatan masyarakat. Jadi puskesmas ini di samping berfungsi berfungsi sebagai preventif, juga berfungsi sebagai promotif dan kuratif. Jadi tiga fungsi puskesmas ini seharusnya harus dimaksimalkan. Artinya warga masyarakat Kudus sebelum ke rumah sakit ini kan harus dilakukan cek kesehatan di pustu maupun di puskesmas terdekat. Dan puskesmas ini mempunyai fungsi yang luar biasa, dan anggaran ini juga kita backup yang luar biasa. Ya, karena faktor tenaga kesehatannya ini yang belum mencukupi, sehingga kami menyarankan kepada pemerintah lebih memprioritaskan pada rekrutmen tenaga kesehatan. Dan sekarang puskesmas ini kan puskesmas sekarang sudah menjadi BLUT. Artinya kalau puskesmas semua di Kabupaten Kudus menjadi BLUT, ini kan punya kewenangan dan kelonggaran untuk melakukan rekrutmen ke tenaga kesehatan. Tidak harus menunggu pendaftaran PNS, tidak harus menunggu P3K, tetapi dengan fungsi BLUT ini mereka leluasa untuk melakukan rekrutmen tenaga kesehatan di masing-masing kecamatan. Jadi seharusnya upaya ini yang memang harus bisa lebih dimaksimalkan gitu ya Pak. Terkait dengan tenaga medis. Baik, terima kasih Bapak Muhasiron. Dan terkait dengan bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang dibawahi oleh Komisi D DPRD Kabupaten Kudus. Nah, ini pertanyaan untuk beliau Bapak Ali. Pak, bagaimana Komisi D ini membangun sinergi dengan stakeholder terkait di bidang kesehatan ini agar bisa berjalan dengan maksimal di Kabupaten Kudus, Pak? Terima kasih Mas Hendy. Seizin Pak Pimpinan DPRD Pak Muhasiron, kami akan menambahkan, sebenarnya kami selaku Komisi D itu sering rapat koordinasi dengan dinas terkait, utamanya dalam hal ini DKK, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Kami mencoba mendorong bagaimana program-program pelayanan kesehatan masyarakat ini harus ditingkatkan. Sebagaimana semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini kita dorong semangat untuk menjadi etos kerja dari pemerintah Kabupaten Kudus dalam hal melayani masyarakat ini lebih baik. Jadi di samping persoalan bagaimana di Kabupaten Kudus ini ada dukungan anggaran yang maksimal karena ada cukai yang sangat luar biasa. Ini Kabupaten Kudus sangat strategis sekali bagaimana memberikan pelayanan dengan baik dalam sisi sarana prasarananya.
Kemudian SDM-nya itu juga ditingkatkan dalam rangka untuk memberi pelayanan yang baik. Tetapi kami awali dari keresahan masyarakat, sering disampaikan itu memang dari sisi pelayanan. Ketika masyarakat ingin berobat dengan cepat, itu kadang SDM-nya tidak diikuti dengan baik. Mereka ketika datang di UGD itu tidak kemudian langsung dilayani, kadang administrasinya harus didahulukan. Ini menjadi keluhan dari masyarakat. Belum lagi ada kasus teman-teman sendiri itu ketika ada kecelakaan kemudian dibawa ke puskesmas, pernah terjadi di teman-teman konstituen kami itu Pak, di puskesmas dirujuk di rumah sakit, itu di sana ada ambulan, tetapi ambulannya tidak mau memakai ini apa-apaan saya gitu, karena prosedurnya tidak boleh kalau tidak ada izin dari pimpinan, ini kan jadi repot. Maka peningkatan pelayanan seperti ini yang harus kita coba ada kepedulian untuk bisa menata ke hal yang lebih baik. Setelah kita apa yang disampaikan oleh Pak Mukhosiron tadi, memang ketika di 2022 ini ada anggaran dari cukai saja, itu ada 174 miliar. Itu kalau menurut PMK 215, itu peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat 50%-nya, itu sudah 89 sendiri. Kemudian untuk kesehatannya itu 40%-nya ada 69 dan penegakan hukumnya 10%. Nah ini ada anggaran untuk kesehatan masyarakat ini paling tidak bisa dibuat untuk alat-alat kesehatan. Banyak sekali. Kemudian sampai kemarin Silpa itu karena anggaran yang besar tidak terserap dan tahun ini sudah terlaksanakan. Ada pembangunan IBS itu yang pagunya ada 60 miliar itu sudah terrealisir ini. Kudus ya akan mempunyai IBS, instalasi bedah sentral yang nantinya akan bisa mencoba memberi peningkatan pelayanan di RSUD dengan baik. Kemudian di rumah puskesmas, ini kita punya 19 puskesmas dan puskesmas pembantu. Itu dalam rangka pelayanan masyarakat ini bisa lebih dimaksimalkan. Sehingga harapan kami kalau kita ingin percepatan, sejak awal DPRD justru akan mendorong paling tidak ada puskesmas-puskesmas yang memenuhi kriteria kita tingkatkan menjadi rumah sakit tipe D sehingga pelayanannya bisa lebih maksimal ketika dia bisa menjadi puskesmas. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali. Nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait dengan kondisi kesehatan di Kabupaten Kudus. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi dan jangan kemana-mana, tetap di Simpang 5 TV. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandy Manopa di Kabar Parlemen Kudus. Kalau tadi kita di segmen pertama sudah kita melihat mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara umum di Kabupaten Kudus. Nah, berikut ini kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelumnya saya ingatkan kepada Anda bisa menyaksikan siaran live streaming di Simpang 5 TV. Bisa Anda akses melalui GPM Stream dan juga bisa langsung di-download aplikasinya lewat Google Play Store. Langsung kita menuju ke narasumber yang pertama, kita ngobrol lagi sama Pak Mukhosiron. Pak Mukhosiron, ini kalau kita lihat puskesmas ini memang merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan yang secara geografis dekat dengan masyarakat ya Pak ya. Tapi tidak bisa dipungkiri memang masih banyak masyarakat yang enggan untuk menggunakan pelayanan dari puskesmas karena mungkin dari fasilitas gedungnya, yang mungkin ada beberapa tempat yang kayaknya ada yang sudah mulai tidak layak, Pak. Kalau maaf saya menyampaikan ini karena memang fakta di lapangan seperti itu, ada beberapa daerah. Nah, terkait dengan itu, Pak, bagaimana DPRD Kudus mendorong agar puskesmas di Kudus ini bisa memenuhi harapan masyarakat, Pak?
Sebenarnya kalau hasil akreditasi 9 puskesmas Kabupaten Kudus itu baik sekali dibanding dengan kabupaten sekitar. Karena mulai dari instalasi IPAL-nya, mulai dari sarana dan prasarana termasuk alat kesehatannya kita ini relatif agak lengkap. Cuma yang perlu kita tingkatkan adalah layanan. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, jadi fungsi promotifnya puskesmas ini yang harus kita tingkatkan sehingga masyarakat lebih tahu bahwa tahapan-tahapan untuk melakukan berobat termasuk jam kesnas, termasuk JKN dan sebagainya ini memang sekarang kan pola rujukannya memang berjenjang. Jadi setiap masyarakat itu sakit itu tidak harus langsung ke rumah sakit, tetapi bisa ke dokter keluarga atau ke puskesmas dulu. Artinya fungsi promosi puskesmas ini di samping untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, juga puskesmas ini masyarakat ini diajak untuk tidak sungkan dan tidak ragu lagi berobat ke puskesmas. Itu fungsi promotifnya. Sedangkan fungsi preventifnya tentunya tenaga medis termasuk tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas ini lebih aktif turun ke masyarakat. Tidak hanya di puskesmasnya duduk manis puskesmasnya menunggu pasien datang, tetapi fungsi preventifnya ini harus live in di masyarakat. Artinya memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga tingkat keraguan masyarakat berobat ke puskesmas ini rendah tingkat keraguannya. Nah, selama ini fungsi itu yang belum dimaksimalkan sehingga masyarakat ini ragu dan apatis terhadap puskesmas. Padahal sebenarnya fasilitasnya sudah lengkap, mulai dari alkesnya, mulai yang mungkin tenaga medisnya yang mungkin perlu ada prioritas. Nah, itu fungsi pelayanan ini yang harus ditingkatkan. Nah, barangkali itu. Jadi kalau terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana sudah baik, kategori baik, memang di daerah Kudus ini sudah lebih baik dari daerah-daerah yang lain ya Pak ya. Nah, ini untuk kedepannya bagaimana Pak DPRD Kabupaten Kudus ini mendorong Dinas Kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan yang maksimal selain dari segi tenaga medisnya. Upaya yang lain mohon disampaikan. Ya mungkin gini, dari DKK ini kan sebagai pimpinan dari semua puskesmas. Artinya DKK ini lebih proaktif melakukan pembinaan, terus kemudian melakukan upaya-upaya pemberdayaan kepada pimpinan puskesmas termasuk tenaga kesehatannya. Kalau kita bandingkan dengan rumah sakit atau balai pengobatan milik swasta, kita memang jauh dibanding dengan puskesmas. Artinya walaupun tingkat keterbatasan sarana yang dimiliki oleh balai pengobatan yang dimiliki oleh swasta itu lebih lengkap dari puskesmas. Kenapa masyarakat ini lebih menaruh perhatian lebih besar kepada balai-balai pengobatan yang dimiliki oleh rumah sakit swasta. Kenapa masyarakat itu? Karena apa? Layanan. Jadi kalau masyarakat ini dilayani dengan baik, walaupun fasilitasnya terbatas, mereka lebih senang. Ya, karena kalau kita melihat dari, lihat saja lah, banyak rumah sakit swasta yang mempunyai balai pengobatan di setiap kecamatan. Tidak hanya rumah sakit Kudus yang mempunyai puskesmas di setiap kecamatan, tetapi rumah sakit swasta ini juga mempunyai balai pengobatan di setiap kecamatan. Dan kalau melihat bor dan daftar kunjungan pasiennya itu, kalau kita presentasi malah lebih banyak balai pengobatan. Itu ketika kami melakukan sidak beberapa kali, ternyata memang kembali kepada pelayanannya. Itu walaupun mereka sarananya terbatas, tapi layanannya luar biasa. Sebagaimana itu disampaikan oleh Pak Ali Eksan ini tadi, Ketua Komisi D, bahwa
di tempat-tempat balai pengobatan yang dimiliki oleh swasta ini untuk ambulan itu selalu ready 24 jam. Dan setiap masyarakat membutuhkan, kita langsung siap, mereka langsung siap. Beda dengan puskesmas yang memiliki banyak ambulan, tapi di saat masyarakat membutuhkan, mereka banyak prosedur yang harus dilalui. Padahal ini emergensi. Nah, ini kan bagian dari upaya-upaya layanan masyarakat yang harus diprioritaskan. Jadi kembali ke pelayanan ya Pak ya. Jadi ketika ada emergensi yang seperti itu dibutuhkan ambulan, kenapa nggak langsung saja ditandangi gitu ya? Baik, sangat seru sekali pemirsa dan lanjut kita menuju ke Bapak Ali Ihsan. Terima kasih. Selanjutnya ini selain pelayanan kesehatan Pak Ali, tidak kalah penting nih adalah tersedianya fasilitas kesehatan. Nah, Bapak ini bagaimana melihat fasilitas kesehatan di Kabupaten Kudus? Kalau tadi sudah disampaikan dari beliau Bapak Makasiran ini terkait dengan sarana prasarana dan juga infrastruktur maupun alat-alat kesehatan yang Anda pahami untuk saat ini, Pak. Ya, Mas Hendy, sebenarnya untuk pengembangan puskesmas-puskesmas ini saat ini kita belum mempunyai model tipe puskesmas yang ideal itu seperti apa. Belum ada ya standarnya. Kami berharap paling tidak juga ada semacam ketika kita mau rehab bangunan puskesmas. Selama ini yang tahun anggaran 2022 ini ada 8,9 untuk rehab puskesmas. Ada Puskesmas Kaliwungu, Puskesmas Rendeng, Puskesmas Rejosari, Puskesmas Jekulo Jati ini dapat 1 M-nya kurang lebih itu. Ini dalam rangka untuk menata itu, tetapi belum pernah prototip yang sebenarnya yang ideal itu yang kayak apa. Kemarin sempat di kapus-kapus kepala puskesmas itu hadir ikut dalam pembahasan di rapat koordinasi bersama DKK dan Komisi D. Itu disampaikan paling tidak satu puskesmas kalau ingin membangun puskesmas yang ideal itu ada topangan anggaran 5M satu puskesmasnya. Ini nanti akan bisa menjadi puskesmas yang ideal. Harapan apa yang disampaikan oleh Pak Mukhasiron tadi, fungsi puskesmas yang promotif ini tercapai sehingga masyarakat akan merasa nyaman ketika melihat puskesmasnya sangat ideal itu. Ya kita siap untuk mendorong itu dan anggaran mempunyai kemampuan Kabupaten Kudus untuk bisa betul-betul punya komitmen menata bahwa kesehatan ini kan urusan wajib pemerintah sehingga harus bisa lebih diprioritaskan untuk ada pembackupan terhadap APBD untuk pengembangan puskesmas yang ada. Ini harapan kami dan kami dorong dengan DKK untuk ada upaya untuk peduli terhadap pembenahan yang ada baik di sisi sarana prasarananya maupun pelayanan itu. Baik. Jadi walaupun memang belum ada standar patokan yang harus seperti apa, tapi menurut Bapak sendiri, kalau di Kabupaten Kudus ini terkait dengan sarana prasarana sudah bagus ya Pak ya? Ya masih banyak yang perlu ada sentuhan-sentuhan anggaran agar bisa mencapai ideal. Karena di sana mestinya juga tata ruang untuk kamar, kemudian ruang yang daruratnya itu di sebelah mana itu harus betul-betul ditata, bisa menjadi pelayanan yang baik ketika ada orang berobat dan rawat inapnya ini juga bisa mendekati ideal. Alur perlu yang ya sesuai gitu ya. Ya, paling tidak ada keberanian dari pemerintah Kabupaten Kudus minimal per puskesmas itu harus dianggarkan 5 miliar untuk pembenahan puskesmas yang ideal tiap puskesmasnya itu. Seru sekali pemirsa dan nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga. Sekarang kita break dulu. Saya Sandy Manopa. Jangan kemana-mana, tetap di Simpang 5 TV. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Sandy Manopa di Kabar Parlemen Kudus.
Kalau tadi kita di segmen pertama sudah kita mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara umum di Kabupaten Kudus. Nah, berikut ini kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelumnya saya ingatkan kepada Anda bisa menyaksikan siaran live streaming di Simpang 5 TV. Bisa Anda akses melalui GPM Stream dan juga bisa langsung di-download aplikasinya lewat Google Play Store. Langsung kita menuju ke narasumber yang pertama, kita ngobrol lagi sama Pak Muhasiron. Pak Muhasiron, ini kalau kita lihat Puskesmas ini memang merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan yang secara geografis dekat dengan masyarakat ya Pak ya. Tapi tidak bisa dipungkiri memang masih banyak masyarakat yang enggan untuk menggunakan pelayanan dari Puskesmas. Karena mungkin dari fasilitas gedungnya, ya mungkin ada beberapa tempat yang kayaknya ada yang sudah mulai tidak layak, Pak. Kalau maaf saya menyampaikan ini karena memang fakta di lapangan seperti itu, ada beberapa daerah. Nah, terkait dengan itu, Pak, bagaimana DPRD Kudus mendorong agar Puskesmas di Kudus ini bisa memenuhi harapan masyarakat, Pak? Sebenarnya kalau hasil akreditasi 9 Puskesmas Kabupaten Kudus itu baik sekali dibanding dengan kabupaten sekitar. Karena mulai dari instalasi IPAL-nya, mulai dari sarana dan prasarana termasuk alat kesehatannya, kita ini relatif agak lengkap. Cuma yang perlu kita tingkatkan adalah layanan. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, jadi fungsi promotifnya Puskesmas ini yang harus kita tingkatkan sehingga masyarakat lebih tahu bahwa tahapan-tahapan untuk melakukan berobat termasuk jam kesnas, termasuk JKN dan sebagainya ini memang sekarang kan pola rujukannya memang berjenjang. Jadi setiap masyarakat itu sakit itu tidak harus langsung ke rumah sakit, tetapi bisa ke dokter keluarga atau ke puskesmas dulu. Artinya fungsi promosi puskesmas ini di samping untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, juga puskesmas ini masyarakat ini diajak untuk tidak sungkan dan tidak ragu lagi berobat ke puskesmas. Itu fungsi promotifnya. Sedangkan fungsi preventifnya tentunya tenaga medis termasuk tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas ini lebih aktif turun ke masyarakat. Tidak hanya di puskesmasnya duduk manis puskesmasnya menunggu pasien datang, tetapi fungsi preventifnya ini harus live in di masyarakat. Artinya memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga tingkat keraguan masyarakat berobat ke puskesmas ini rendah tingkat keraguannya. Nah, selama ini fungsi itu yang belum dimaksimalkan sehingga masyarakat ini ragu dan apatis terhadap puskesmas. Padahal sebenarnya fasilitasnya sudah lengkap, mulai dari alkesnya, mulai yang mungkin tenaga medisnya yang mungkin perlu ada prioritas. Nah, itu fungsi pelayanan ini yang harus ditingkatkan. Nah, barangkali itu. Oke. Jadi kalau terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana sudah baik, kategori baik, memang di daerah Kudus ini sudah lebih baik dari daerah-daerah yang lain ya Pak ya. Nah, ini untuk kedepannya bagaimana Pak DPRD Kabupaten Kudus ini mendorong Dinas Kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan yang maksimal selain dari segi tenaga medisnya. Upaya yang lain mohon disampaikan. Ya mungkin gini, dari DKK ini kan sebagai pimpinan dari semua puskesmas. Artinya DKK ini lebih proaktif melakukan pembinaan, terus kemudian melakukan upaya-upaya pemberdayaan kepada pimpinan puskesmas termasuk tenaga kesehatannya. Kalau kita bandingkan dengan rumah sakit atau balai pengobatan milik swasta, kita memang jauh dibanding dengan puskesmas. Artinya walaupun tingkat keterbatasan sarana yang dimiliki oleh balai pengobatan, yang dimiliki oleh swasta itu lebih lengkap dari puskesmas. Kenapa masyarakat ini lebih menaruh perhatian
lebih besar kepada balai-balai pengobatan yang dimiliki oleh rumah sakit swasta. Kenapa masyarakat itu? Karena apa? Layanan. Jadi kalau masyarakat ini dilayani dengan baik, walaupun fasilitasnya terbatas, mereka lebih senang. Ya, karena kalau kita melihat dari, ya lihat saja lah, banyak rumah sakit swasta yang mempunyai balai pengobatan di setiap kecamatan. Tidak hanya rumah sakit Kudus yang mempunyai puskesmas di setiap kecamatan, tetapi rumah sakit swasta ini juga mempunyai balai pengobatan di setiap kecamatan. Dan kalau melihat bor dan daftar kunjungan pasiennya itu, kalau kita presentasi malah lebih banyak di balai pengobatan. Itu ketika kami melakukan sidak beberapa kali, ternyata memang kembali kepada pelayanannya. Itu walaupun mereka sarananya terbatas, tapi layanannya luar biasa, sebagaimana itu disampaikan oleh Pak Ali Eksan ini tadi, Ketua Komisi D, bahwa di tempat-tempat balai pengobatan yang dimiliki oleh swasta ini untuk ambulan itu selalu ready 24 jam. Dan setiap masyarakat membutuhkan, kita langsung siap, mereka langsung siap. Beda dengan puskesmas yang memiliki banyak ambulan, tapi di saat masyarakat membutuhkan, mereka banyak prosedur yang harus dilalui. Padahal ini emergensi. Nah, ini kan bagian dari upaya-upaya layanan masyarakat yang harus diprioritaskan. Jadi kembali ke pelayanan ya Pak ya. Jadi ketika ada emergensi yang seperti itu dibutuhkan ambulan, kenapa nggak langsung saja ditandangi gitu ya. Baik, sangat seru sekali pemirsa, dan lanjut kita menuju ke Bapak Ali Ihsan. Terima kasih. Selanjutnya ini selain pelayanan kesehatan Pak Ali, tidak kalah penting adalah tersedianya fasilitas kesehatan. Nah, Bapak ini bagaimana melihat fasilitas kesehatan di Kabupaten Kudus? Kalau tadi sudah disampaikan dari beliau Bapak Makasiran ini, terkait dengan sarana prasarana dan juga infrastruktur maupun alat-alat kesehatan yang Anda pahami untuk saat ini, Pak. Ya, Mas Hendy, sebenarnya untuk pengembangan puskesmas ini saat ini kita belum mempunyai model tipe puskesmas yang ideal itu seperti apa. Belum ada ya standarnya. Kami berharap paling tidak juga ada semacam ketika kita mau rehab bangunan puskesmas. Selama ini yang tahun anggaran 2022 ini ada 8,9 untuk rehab puskesmas. Ada puskesmas Kaliwungu, puskesmas Rendeng, puskesmas Rejosari, puskesmas Jekulo Jati ini dapat 1 M-nya kurang lebih itu. Ini dalam rangka untuk menata itu, tetapi belum pernah prototip yang sebenarnya yang ideal itu yang kayak apa. Kemarin sempat di kapus-kapus kepala puskesmas itu hadir ikut dalam pembahasan di rapat koordinasi bersama DKK dan Komisi D. Itu disampaikan paling tidak satu puskesmas kalau ingin membangun puskesmas yang ideal itu ada topangan anggaran 5M satu puskesmasnya. Ini nanti akan bisa menjadi puskesmas yang ideal. Harapan apa yang disampaikan oleh Pak Mukhasiron tadi, fungsi puskesmas yang promotif ini tercapai sehingga masyarakat akan merasa nyaman ketika melihat puskesmasnya sangat ideal itu. Ya, kita siap untuk mendorong itu, dan anggaran mempunyai kemampuan Kabupaten Kudus untuk bisa betul-betul punya komitmen menata bahwa kesehatan ini kan urusan wajib pemerintah, sehingga harus bisa lebih diprioritaskan untuk ada pembackupan terhadap APBD untuk pengembangan puskesmas yang ada. Ini harapan kami dan kami dorong dengan DKK untuk ada upaya untuk peduli terhadap pembenahan yang ada baik di sisi sarana prasarananya maupun pelayanan itu. Baik. Jadi walaupun memang belum ada standar patokan yang harus seperti apa, tapi menurut Bapak sendiri, kalau di Kabupaten Kudus ini terkait dengan sarana prasarana sudah bagus ya Pak ya? Ya, masih banyak yang perlu ada sentuhan-sentuhan anggaran agar bisa mencapai ideal. Karena di sana mestinya juga tata ruang untuk kamar, kemudian ruang yang daruratnya itu di sebelah mana itu harus betul-betul ditata, bisa menjadi pelayanan yang baik ketika ada orang berobat, dan rawat inapnya ini juga bisa mendekati ideal. Alur perlu yang ya sesuai gitu ya. Ya, paling tidak ada keberanian dari pemerintah Kabupaten Kudus, minimal per puskesmas itu harus dianggarkan 5 miliar untuk pembenahan puskesmas yang ideal tiap puskesmasnya itu.
Seru sekali pemirsa, dan nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga. Sekarang kita break dulu. Saya Sandy Manopa. Jangan kemana-mana, tetap di Simpang 5 TV.